Universitas Negeri Lampung. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk pemenuhan tugas pendidikan agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oh, semangatnya. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Aduh, udah semangat nih. Gimana protokol kesehatannya udah diturutin belum? Udah, Bu. Maskernya udah dipakai? Udah, Bu. Jaga jaraknya gimana nih? Iya, Bu. Ayo Alifah sama Yesi duduknya rada jauhan ya. Oke, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, gimana kita bakar semangat belajar kita dengan salam PPK lebih dahulu. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Waduh, pinter-pinter nih murid-murid ibu. Selanjutnya masih ada beberapa yang belum semangat nih di antara kalian. Kita tepuk PPK dulu, gimana? Setuju nggak? Oke. Oke, yang semangat ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Waduh, udah semangat semua nih kayaknya buat belajar. Udah siap banget belum buat belajar? Siap, Bu. Baiklah, ibu bakal absen kalian semua ya. Yang pertama, Alifah Puji Astuti. Hadir, Ibu. Gimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah baik, Ibu. Maskernya dipakai ya, jaga kesehatan, jangan lupa. Siap, Bu. Selanjutnya, Yesi Destamala gimana? Ada? Ada, Bu. Mana suaranya nih kok gak semangat banget? Ada, Bu. Oke, gimana kabarnya Yesi? Baik, Bu. Semangat ya belajarnya. Iya, Bu. Biar pinter nih, biar membanggakan orang tua. Selanjutnya, Anissa Indah Nur Saputri kemana nih? Sakit, Bu. Oh, sakit. Ya udah kita doakan supaya dia lekas sembuh dan bisa kembali belajar bersama-sama bersama kita. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, gimana kalau kita membaca bismillah terlebih dahulu? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai belajar, Mbak Yesi bisa dipimpin doa dulu teman-temannya. Bisa, Bu. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu ya anak-anak, dan dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Mbak Yesi bisa dipimpin? Bisa, Bu. Mari teman-teman, sebelum belajar kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana nih? Asmaul Husnanya udah hafal belum? Udah, Bu. Kalau memang belum hafal, itu kita pakai kertas dulu ya. Iya, Bu. Baiklah, selanjutnya kita baca Asmaul Husna bersama-sama ya. Iya, Bu. Ayo. 1, 2, 3.
ya bar ya mutakabir ya khaliqu ya bari ya musawwir ya wahhab ya qaharu ya wahhab ya razaqu ya hakim ya alimu ya khabir ya basiru ya hafiz ya afiu ya muiz ya samiu ya basir ya basiru ya hakim ya adil ya latifu ya khabir ya halim ya alimu ya ghafur ya syakuru ya aziz ya kabiru ya hafiz ya muqitu ya hasib ya jalilu ya karim ya rafiqu ya mujib ya wasiu ya hakim ya wadudu ya hakim ya ba'isu ya syahid ya haqqu ya wakilu ya mauriyu ya hakim ya waliyu ya hamid ya musyiu ya mudhi ya mu'idu ya muhyi ya mumitu ya hayyu ya qayyumu ya wahid ya majidu ya wahid ya ahadu ya somad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya awalu ya akhir ya zahiru ya batin ya wali ya muta'ali ya baru ya samad ya mutaqin ya afu ya rauf ya maikamu jalali wal ikram ya musyidu ya yamin ya ghaniyu ya muni ya maniu ya nuru ya nafi'u ya nuru ya hadi ya badi'u ya baqi ya warisu ya rasyidu ya sabur ada jalan itu ada jalan itu. Baiklah, kita tadi telah membaca Asmaul Husna dan Al-Fatihah. Semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita lakukan pada hari ini. Amin ya robbal Alamin. Baiklah, untuk menyemangatkan rasa nasionalisme kita sebagai anak-anak yang akan meneruskan bangsa Indonesia, bagaimana jika kita menyanyikan lagu nasional Bangun Pemuda-Pemudi terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini? Bagaimana anak-anak? Ya, Bu. Oke, kita mulai ya nyanyinya. 1, 2, 3. Budi Pemuda Indonesia dengan berjumus singkat untuk negara, masa yang akan datang kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Sangat jujur dan ikhlas, banyak bicara, terus kerja keras, kasih dan lurus, pikir tetap jernih, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap negeri. Baiklah, kita sudah semangat banget nih buat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kita udah nyanyi, kita udah tepuk PPK. Ibu mau tanya nih tentang pembelajaran kemarin. Ada yang masih ingat gak sih kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Oh, nih Ibu ingetin lagi ya. Kemarin kita belajar tentang bagaimana mensyukuri sesuatu. Ada
Ada yang tahu gimana caranya mensyukuri sesuatu? Saya Bu, Mbak Yesi, gimana caranya? makan dihabisin. Oh, selain itu ada lagi yang tahu? Sholat, Bu. Oh, kenapa sholat bisa dibilang sebagai mensyukuri sesuatu? Karena Kita bersyukur telah diberi kehidupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu pada pembelajaran 10. Mati dulu, Bis. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran 10 tentang apa, anak-anak? Ada yang tahu? bersyukur. Saya Bu, Apa, Mbak Yesi? bersyukur kepada Allah. Coba dibuka lagi bukunya, dilihat dulu. Ya Bu, Pada hari ini tujuan pembelajaran kita yang harus dicapai itu mampu mengucapkan alhamdulillah, mampu mengerti arti bersyukur yang benar, dan mampu mengerti manfaat dari bersyukur. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan nggak tentang bersyukur sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini? Bu, Apa, Mbak Yesi? Bu, kalau kita mau bersyukur itu ngucapin apa ya Bu? Ada teman yang bisa jawab kalau kita mau bersyukur, kita tuh biasanya ngucapin apa sih? Izinnya Bu, Ya, Mbak Alifah apa coba? alhamdulillah. Iya, benar banget. Kita apabila mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita patutlah bersyukur dengan cara mengucap alhamdulillah. Teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, tahu nggak sih apa itu bersyukur? Ada yang tahu? Mungkin Apa Bu bersyukur itu? sepengertian kalian aja deh. Apa sih bersyukur itu? Terima kasih Bu. Terima kasih kepada siapa? Allah. Jadi anak-anak sekalian, bersyukur adalah rasa terima kasih atau ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang telah diberikan kepada kita sebagai umat manusia. Bersyukur itu nggak hanya dengan alhamdulillah, nggak hanya mengucapkan alhamdulillah, bersyukur juga dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga termasuk bersyukur. Teman-teman sekalian di sini, udah ada yang tahu belum apa sih manfaat dari bersyukur? Udah ada yang tahu? Cuman satu Bu, cuma tahu. Apa, Mbak Yesi? Menambah nikmat. Benar sekali, kalau kita bersyukur, Allah itu akan melimpahkan nikmatnya lebih banyak lagi kepada kita. Contohnya nih, semisalkan Mbak Yesi diberi nikmat berupa makanan, Mbak Yesi bersyukur, ya Allah terima kasih atas makanannya pada hari ini. Insya Allah, Allah akan melipat gandakan nikmat yang telah diberikan kepada Mbak Yesi karena Mbak Yesi telah bersyukur. Selain itu juga dengan bersyukur kita bisa mendapatkan pahala dan tidak menjadi orang yang kufur. Ada yang tahu orang yang kufur itu apa sih? Serakah Bu. Selain serakah, ayo apa lagi Mbak Yesi? Mbak Alifa, ayo dibaca bukunya. Orang yang kufur itu adalah kebalikan dari orang yang gak bersyukur. Apa yuk? Mengingkari nikmat Bu. Bener banget tuh, mengingkari nikmat Allah yang gak bersyukur. Gimana sih orang-orang yang gak bersyukur itu? Ada yang tahu gak contohnya gimana? Saya Bu. Ya apa Mbak Yesi? Allah, makanannya nggak enak. Bener banget tuh, ngata-ngatain makanan itu tuh salah satu bentuk gak bersyukur. Kita udah diberi nikmat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedemikian rupa, kita malah gak mensyukurnya. Selain itu, selain ngata-ngatain makanan, kita yang gak menghabiskan makanan juga itu adalah bentuk rasa tidak bersyukur. Di sini teman-teman sekalian, kalau makan dihabisin nggak? Habis, Bu. Bu. Harus dihabisin ya, jangan sampai nggak dihabisin karena itu adalah bentuk tidak bersyukur. Kita tuh harus bersyukur karena di luar sana masih banyak teman-teman kita, orang-orang lain yang tidak bisa seberuntung kita. Masih banyak orang-orang di sana yang tidak bisa makan, bahkan minum. Teman-teman sekalian udah menerapkan rasa bersyukur dalam kehidupan sehari-hari belum? Baru. Udah Bu. Contohnya apa Mbak Yesi? Bersyukur. Disuruh sholat Bu. Sholat. Pintar banget. Hemat air nih. Masuk bersyukur nggak nih? Masuk Bu. Kalau ada hujan,
kita bersyukur kan setelah Syukur dulu. diberi air yang banyak. Nah, oleh sebab itu kita sebagai manusia harus memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Tidak boleh kita boros air. Contohnya nih, misalnya lagi cuci tangan, udah kelar, kerannya lupa dimatiin, sampai sejam kemudian udah membludak-bludak kemana-mana airnya. Itu adalah bentuk gak bersyukur. Masih banyak orang di luar sana yang kekurangan air. Jadi kita harus bersyukur ya anak-anak. Iya Bu. Ada yang tahu ayat yang menjelaskan tentang bersyukur? Oh, Bu. Coba dibaca bukunya. Ayat yang menjelaskan tentang bersyukur ada di surat Ibrahim. Ayat berapa coba tadi? 7 Bu, yang benar Bu, Alifah Oh, salah. ayat 7. Mbak Yesi boleh bisa bacain biar teman-temannya mendengarkan. Bisa Bu. Ayo, Is. dengerin dulu ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna lasadid. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya Allah, pinternya Mbak Yesi. Yang lain patut dicontoh nih untuk selalu membaca Al-Quran sebagai bentuk rasa syukur kita juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah diturunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Bu, Alifah mau baca artinya Bu. Alifah mau baca artinya? Boleh, ayo dibaca artinya. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat besar. Oh, dari artinya tadi ada yang bisa menyampaikan nggak sih maknanya tuh apa? Maknanya apa coba? Kalau kita bersyukur, maka Allah akan nambah nikmat. akan menambahkan nikmat kita. Sedangkan kalau kita mengingkari nikmat Allah itu, maka Allah pasti akan memberi azab. pintar-pintarnya anak murid ibu pada hari ini. Tadi kita udah tahu nih firman Allah yang menjelaskan tentang bersyukur, yaitu ada di surat apa tadi anak-anak? Ibrahim ayat 7. Benar banget, ada di ayat 7. Selanjutnya nih, ada yang bisa nyebutin 3 manfaat dari bersyukur nggak? Ayo anak-anak, ada yang bisa menyebutkan manfaat dari bersyukur? Lagi ya Aku, Bu. Ayo Alifah, apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat kepada kita. Terus kita jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo Mbak Yasi, apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengingat kita. Terus kita terhindar dari azab Allah. Aduh, benar-benar banget nih. Selain itu juga dengan bersyukur kita selalu berbaik sangka kepada Allah dan teman-teman dan serta makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Selain itu kita juga dengan bersyukur terhindar dari sifat sombong. Selain itu kita juga akan memiliki hati yang lapang, tenang, dan bahagia. Sekarang boleh dibuka bukunya dan diamati gambar pada halaman pertama ya. Yang itu yang ada percakapan antara 2 siswa tuh. Udah lihat? Udah Bu. Bisa dibaca sebentar ayo. Ada yang ibu bacakan ya. Lihat sepatu baruku. Aku meminta dibelikan sama bapakku. Tono, aku harus minta sepatu baru sama bapakku. Tono datang begitu di rumah. Pak, tolong aku belikan sepatu baru. Temanku sudah beli. Bapaknya Tono menjawab, anakku, sepatu kamu masih bagus. Bapak belikan dulu sepatu buat adikmu yang mau masuk SD ya. Tono menjawab, baiklah Pak, kalau begitu tidak usah beli lagi. Alhamdulillah, baik nak. Dari percakapan itu, apa sih yang bisa kalian simpulkan? Aduh, siapa dia yang mau jawab duluan nih? Alifah Bu. Ya udah, Eci. ke Mbak Yesi, boleh? Bu, itu Tono udah bersyukur Bu, dia nggak jadi dibeliin karena sepatunya masih bagus. Oh, bener banget, dia udah bersyukur karena sepatu yang dia punya masih bagus dan dia lebih memilih agar adiknya aja yang dibelikan sepatu baru
lagu nih di halaman selanjutnya, lagu bersyukur. Bisa nyanyiin nggak? Kita nyanyi lagu bersyukur pakai nada bangun tidur. Mari kawan kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Mari kawan kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Alhamdulillah, pintar semua, suaranya merdu-merdu semua nih. Kita bakal ngerjain tugas yang selanjutnya ya. Ini ada tugas berkelompok tentang uraian bersyukur nih. Kalian bisa memberi tanda ya atau tidak tentang bersyukur. Kalau kalian merasa hal itu adalah hal yang dimaksudkan dengan bersyukur, silakan beri tanda centang kepada kolom ya. Apabila itu tidak bersyukur, bisa diberi tanda centang pada kolom tidak. Bisa berkelompok ya, satu kelompok 2 orang. Tetap jaga jarak ya anak-anak. Ibu beri waktu 5 menit bisa? Ya Bu. Baiklah, Ibu persilakan untuk membentuk kelompoknya. Baiklah, waktunya udah cukup nih ya buat diskusinya tentang tugas yang diberikan tadi. Gimana kalau kita koreksi bersama-sama? Ya Bu. Ya Bu. Boleh dibaca nomor 1-nya Mbak Yesi. Ya Bu. Dengan bersyukur hidup akan bahagia. Benar atau tidak? Iya Bu. Benar. Dengan bersyukur hidup kita akan bahagia. Itu juga termasuk dalam salah satu manfaat dari bersyukur. Nomor 2-nya nih, makin banyak bersyukur, makin banyak menerima. Benar atau enggak? Ya. Ya, benar. Mbak Yesi gimana? Apa ini? Benar Bu, kan kita dapat yang lebih dari kamu. Benar banget. Itu tadi dijelasin dalam surat apa anak-anak? Ibrahim ayat 7. Benar banget, itu tadi udah diterangkan dalam surat Ibrahim ayat 7. Selanjutnya nomor 3 nih, Mbak Alifah bisa dibaca. Bersyukur dapat mencegah perbuatan sombong. Iya. Ya, kenapa nih kok bisa dibilang bersyukur itu mencegah perbuatan sombong? Ada yang tahu? Dengan bersyukur kita itu tidak sombong karena kita selalu mensyukuri apapun yang diberi Allah, itu maupun baik, maupun sedikit, maupun banyak, kita selalu bersyukur. Maka kita tidak akan menjadi orang yang apa namanya? Kufur. Yang kufur, nikmat atau sombong. Nomor 4 nih, jika tidak bersyukur dengan nikmat yang sedikit, pasti tidak akan bersyukur dengan nikmat yang banyak. Benar atau enggak? Iya, benar. Benar banget. Kita dengan nikmat yang sedikit aja udah nggak bersyukur. Bagaimana dengan apabila kita diberikan nikmat yang banyak, maka kita akan lalai, kita akan lupa, dan kita justru tidak bersyukur. Nomor 5, nomor yang terakhir nih, ada yang mau bacain? Ada yang mau bacain? Nomor 5 ya Bu. Iya. Saya Bu. Ya oke. Daripada aku mengeluh, lebih baik aku bersyukur. Iya Bu. Benar banget, itu sikap kita untuk bersyukur. Daripada kita banyak mengeluh, banyak protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kenapa aku diberikan ini, diberikan itu, lebih baik kita bersyukur karena Allah selalu memberikan hal yang baik kepada umatnya. Selanjutnya ada soal latihan ya, ini itu bisa dikerjakan di rumah. Bisa ditandai bukunya soal latihan untuk PR besok. Baiklah. Selanjutnya ini ada sikap bersyukur. Jika kita memperoleh nikmat, apa sih yang harus kita lakuin kepada sebagai bentuk rasa syukur kita? 1, caranya itu dengan cara mengucap alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya nih Mbak Yesi dibeliin sepeda baru sama ayahnya, Mbak Yesi bakal mengucap alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita berbuat baik. Berbuat baik itu harus ya anak-anak. Selanjutnya meninggalkan perbuatan yang buruk. Jangan kita deketi perbuatan yang buruk. Contoh perbuatan buruk apa nih?
nyuri. Bener banget, pencuri. Kalau di dalam kelas apa nih perbuatan buruknya? Nyontek. Nyontek, bener banget Mbak Alifa. Nakal juga, nggak boleh nakal sama temennya. Selanjutnya kita bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapatkan nikmat sebagai bentuk rasa syukur. Misalnya nih, Mbak Alifa punya banyak bekal dan ada temennya yang tidak membawa bekal. Sebagai rasa syukur kita bisa berbagi kepada teman kita bekal itu, kita bagi-bagi, kita makan bersama, itu adalah bentuk rasa syukur juga ya. Selanjutnya kita menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya apa nih? Sedekah atau memberi sumbangan kepada masjid, itu juga sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Iya Bu. Baiklah, itu tadi pembelajaran kita yang telah kita lakukan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Apa sih yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Bu. Ayo Mbak Yesi, boleh nih. Yang diambil dari yang pelajaran hari ini itu, bersyukur adalah rasa berterima kasih sama Allah. Terus bersyukur itu kita mengucap alhamdulillah. Nah, terus manfaat bersyukur itu Bu, menambah nikmat, jauh dari sifat ingkar, membuat Allah selalu ingat kita, terhindar dari azab Allah, selalu berbaik sangka kepada Allah dan sesama manusia, terhindar dari sikap sombong. Terus kita menjadi tenang, bahagia, lapang. Terus juga sikap bersyukur itu banyak Bu, bisa berbuat lebih baik, meninggalkan perbuatan buruk, alhamdulillah, terus sedekah sama orang, terus lebih dekat sama Allah. Waduh, bener banget nih Mbak Yesi. Jadi bersyukur itu bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmatnya. Biasanya bersyukur itu kita mengucapkan alhamdulillah. Dengan bersyukur juga kita mendapatkan banyak manfaat, kita mendapatkan pahala, kita tidak menjadi orang yang sombong, dan masih banyak lagi. Sikap bersyukur itu bisa kita lakukan dengan berbuat baik kepada orang lain, membagi nikmat yang telah diberikan kepada Allah kepada kita, dan mengucapkan alhamdulillah, serta masih banyak lagi sikap-sikap bersyukur. Bersyukur juga udah dijelasin di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Imran ayat 7. Baiklah, itulah pembelajaran pada hari ini anak-anak sekalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu? Hai Bu, Ada yang mau? Ada yang berani? boleh nggak Bu Yesi? Oh yaudah Mbak Yasi, kita mau nyanyi apa nih? Lagu aku sih Bu. Oh ya udah, kita nyanyi lagu apa sih ya anak-anak? Ya, Bu. Mbak Yasi bisa dipimpin. 1, 2, 3. Aku seko kondau yarabe sorendoreni boflenso Manine ma baki pase arafabe aswarasa arafabe aswarasa. Lagi bu sekali Udah lagi. cukup ya, karena ini waktunya udah bentar lagi kita bakal pulang. Untuk Mbak Yesi bisa dipimpin atau Mbak Alifah deh gantian dipimpin baca surat pendeknya, baca surat Anas ya anak-anak. Iya Bu. Ayo teman-teman, kita membaca surat-surat pendek terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita
akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk ketua kelasnya bisa dipimpin membaca doa penutup pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, hati-hati di jalan. Sebelum pulang diperiksa dulu ada yang tertinggal tidak di mejanya, bukunya silakan dimasukkan. Maskernya bisa dibenerin. Hati-hati di jalan ya, tetap jaga protokol kesehatan, jangan berkerumun. Ya, Jangan lupa cuci tangan dan jangan berkeluar kalau nggak penting ya anak-anak. Iya, Bu. Baiklah, boleh pulang. Hati-hati di jalan ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.